Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara memulai menulis bab 2 skripsi. Teman-teman sekalian, topik ini akan saya sampaikan kepada teman-teman tentang cara memulainya gitu. Kalau misalnya cara menulis bab 2 ya, secara normatif dan standar, pastilah teman-teman udah tahu susunannya apa, isinya apa. Tapi sekarang bagaimana kalau teman-teman ini masih ngeblank gitu, bagaimana sih ya mulainya, dari mana mulainya gitu ya. Nah, jadi buka laptopnya, kemudian tulis bab 2 ya. Di dalam bab 2 itu berisi tentang teori ya, terhadap rencana penelitian kita. Nanti sesuaikan dengan panduan penulisan skripsi di kampus masing-masing. Bab 2 sudah diketik, apa isinya? Ada yang panduannya menulisnya tinjauan pustaka, ada yang landasan teori, ada yang kajian teoritis. Terserah mana, sesuaikan dengan panduan masing-masing ya. Nah, pada contoh ini saya akan menggunakan istilahnya bab 2 itu dengan landasan teori gitu ya. Itu yang saya sampaikan nih dalam contoh kali ini. Dibuat judulnya bab 2 landasan teori. Nah, bagaimana kita membuat landasan teori itu? Yang pertama harus perhatikan, niatkan dulu kira-kira saya mau nulis di bab 2 itu berapa halaman ya. Nah, itu harus seimbang antara bab 2 dengan bab 4 nanti. Jangan sampai nanti kebanyakan di bab 2, bab 4-nya yang hasil penelitiannya justru sangat sedikit. Jadi jangan sampai domplang begitu ya. Jadi rencanakan. Kan udah sering lihat baca-baca skripsi teman-teman yang sudah lulus ya. Nah, rencanakan. Kemudian supaya ini nanti seimbang antara bab 2 dengan bab 4. Nah, sekarang sebelum sampai bagaimana cara memulainya, kita harus tahu dulu fungsinya. Yang pertama, fungsi bab 2 itu adalah menuliskan kajian teori yang relevan dengan penelitian kita. Jadi harus ada grand teorinya, harus ada teori yang dijagokan. Nah, kamu cari, sudah dapat misalnya buku teksnya, ya sebelum dari jurnal, buku teksnya dulu yang memuat grand teori, taruh di tempat kerjamu, itu harus disiapkan. Yang kedua, sebagai tinjauan pustaka. Artinya di dalam bab 2 itu teman-teman juga harus ada diskusi dari grand teori dengan hasil penelitian dari jurnal-jurnal. Itu namanya tinjauan pustaka, yaitu tinjauan pustaka artinya tinjauan terhadap hasil penelitian yang terdahulu, sehingga nanti teman-teman tahu apakah penelitianmu layak atau tidak untuk dilanjutkan gitu ya. Nah, itu adalah fungsi yang kedua. Yang ketiga, fungsi bab 2 ini adalah untuk membuat kerangka berpikir. Kalau misalnya di kampus tempat saya belajar dulu, kerangka berpikir itu ada satu bab tersendiri. Nah, landasannya dari bab 2. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah sebagai panduan untuk membuat alat ukur. Nah, ingat itu ya, sebagai panduan untuk membuat alat ukur. Jadi harus sudah ada bayangan nanti mau bikin alat ukuran seperti apa, maka carilah teori itu. Taruh lagi bukunya yang berkaitan dengan kira-kira mau dipakai untuk bikin panduan gitu ya. Kemudian yang kelima, fungsinya adalah untuk membuat pembahasan. Ya, saya udah pernah nih membuat pembahasan tuh hubungannya dengan bab 2. Nanti coba ditonton lagi. Jadi pada saat teman-teman nanti membuat bab pembahasan, itu bab 2 akan digunakan lagi. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang langsung ke intinya, bagaimana kita cara membuat bab 2 itu, mulainya seperti apa gitu ya. Nah, saya ambil judul di sini yang sederhana aja ya, supaya nanti bisa mudah dipelajarinya, adalah saya ambil judul misalnya proses komunikasi pengajaran pendidikan agama Islam
pada siswa tunarungu di SLB XXX kota SSS. Saya ulangi ya, saya ambil contoh latihannya. Proses komunikasi pengajaran pendidikan agama Islam pada siswa tunarungu di SLB XXX kota SSS di sana ya. Nah sekarang ya, kamu sediakan setelah sudah diketik ya, bab 2 landasan teori. Buat A besar, pengertian komunikasi. Tulis ya pengertian komunikasi. Belum ada bukunya nggak apa-apa, belum ada materinya nggak apa-apa, tapi subnya kamu sudah buat pengertian komunikasi. Ambil 2 atau 3 pengertian, lalu nanti ambil intisarinya apa sih komunikasi itu. Yang kedua, ketik di bagian B besar, itu subnya adalah unsur-unsur komunikasi. Kan tadi judulnya komunikasi. Lah, unsur-unsurnya udah ada nih saya dapat, tapi penjelasannya belum punya, ya tulis. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4 unsur komunikasi itu apa saja. Misalnya ya, ada sumber, ada penerima, ada isi pesan. Nah itu, kalau itu sudah ada, ya udah langsung ketik sedikit nggak apa-apa ya. Bagian A belum dapat, ya udah unsurnya udah dapat. Kemudian bagian C, fungsi komunikasi. Ada banyak penjelasan tentang komunikasi. Kalau kamu masih bingung, ya buat aja. 1, fungsi komunikasi menurut ahli siapa. 2, menurut siapa. Ya 3, menurut siapa. Masih kosong nggak apa-apa, tapi kita sudah siapkan layoutnya. Apa yang kamu akan tulis. Kemudian poin D, tulis ketik ya. D dengan huruf kapital. Proses komunikasi. Nah, di dalam menyampaikan proses komunikasi, itu nanti ada bagannya, ada gambar. Kalau belum punya materinya, nggak apa-apa. Tadi subjudulnya tulis proses komunikasi. Berarti, teman-teman sudah punya bab 2, nanti akan menulis apa? Tadi apa? Pengertian, unsur, kemudian fungsi, dan proses komunikasi. Udah punya 4. Ya, 4 sub yang akan dibahas. Lalu bagaimana dengan tunarungunya? Tambah bagian F-nya. Pengertian tunarungu. Ya. Nah, pengertian tunarungu itu ada beberapa ahli berpendapat ya, tapi intinya sama. Masa cuma 1? Tulis saja. 1 menurut siapa, 2 menurutnya belum dapat, Bu. Ya udah nggak apa-apa, dikosongin dulu 1, 2, 3. Rencanakan ambil 4 misalnya ya. Nah, kemudian yang F yaitu karakteristik tunarungu ya. Kalau udah dapat karakteristiknya, walaupun bagian di atas belum, tulis 1 karakteristiknya apa, 2 apa, 3 apa dan sebagainya. Berarti itu sudah dapat. Nah, sekarang bagian yang berikut ya adalah yang terakhir. Kamu tuliskan juga sebab-sebab ketunarunguan ya, dan cara pencegahannya. Nah, kalau saya ambil contoh yang pertama A sampai G, panjang ya. Tapi kalau misalnya mau dibagi 2 boleh. Misalnya bagian pertama khusus membahas komunikasi, bagian kedua khusus membahas tentang variabel Y-nya yaitu tunarungu. Silahkan teman-teman pilih mau model yang pertama A sampai G, dipanjangin begitu, atau dibagi 2. Yang pertama komunikasinya, yang kedua tunarungunya variabel Y, yang pertama variabel X-nya. Silahkan pilih tergantung kebiasaan di kampus masing-masing. Ya, jadi dalam konten ini saya ingin menyemangati teman-teman. Buka laptopnya, langsung bikin bab 2, langsung bikin kepala judulnya, lalu sub-sub judul yang direncanakan. Apa manfaatnya kalau sudah merencanakan ini? Kamu akan termotivasi untuk mengisi ruang-ruang yang kosong tadi ya. Jadi ketika nanti berselancar di internet, ada nih jurnal yang berkaitan dengan tunarungu, isi bagian tunarungunya. Berselancar lagi ada nih e-book tentang misalnya proses komunikasi,
masukkan di bagian proses komunikasi. Begitu seterusnya, ada semangat untuk mengisi tempat-tempat yang sudah direncanakan tadi. Bandingkan dengan kamu cuma berpikir, aduh bab 2 belum dibuat, gimana ya mulainya? Terus apa yang pertama mau ditulis? Kan bingung, nggak jadi-jadi ya. Mudah-mudahan tips yang sederhana ini bisa menyemangati teman-teman untuk segera punya bab 2. Kesempatan terdahulu saya sampaikan bagaimana cara menulis bab 1, berarti sudah punya ya. Nah sekarang punya bab 2, sehingga di pekan ini teman-teman sudah punya 2 bab ya. Senang kan? Bahagiakan dirimu dengan merencanakan menulis bab 2 sesegera mungkin. Buatlah tahapan-tahapan yang direncanakan. Terus kalau misalnya, Bu, bagaimana kalau nanti misalnya ada yang tidak disetujui tahapannya oleh pembimbing? Nggak apa-apa, nggak jadi masalah, tapi kamu sudah maju. Nanti tinggal geser-geser, kan mudah. Yang penting kamu sudah memulainya, daripada cuma mikir tidak ada action ya. Lebih baik berkarya, melakukan action. Mulailah dari yang sederhana, mulai dari sekarang, dan mulai dari yang mudah ya. Mudah, sederhana, sekarang, jangan ditunda. Saya ulangi urutannya, mulai dari sekarang, mulai dari yang sederhana ya, yang mudah. Jangan mikirkan yang berat-berat, nanti juga akan mengikuti. Kalau kamu sudah tumbuh semangatnya, yang berat-berat juga menjadi ringan ya. Terima kasih, jangan lupa minggu ini sudah harus punya bab 2, sehingga kamu sudah punya 2. Bab 1 pekan lalu, pekan ini punya bab 2. Mudah-mudahan ini mempercepat kamu punya bab 3 sehingga punya proposal yang lengkap. Selamat mencoba, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.